Bagaimana Bu Yati mengambil langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Yati lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah saya dalam melakukan mengatasi satu masalah yang berkaitan dengan dilema etika ini, saya memang tidak mau beberapa. Yang pertama tentu saya berusaha untuk mengidentifikasi dulu masalah itu seperti apa. Yang kedua, terus saya kumpulkan dulu dari hasil-hasil yang saya identifikasi, saya kumpulkan dulu supaya nanti tidak ada hal yang keliru, yang tidak pas menurut saya, seperti itu. Yang ketiga tentu pengembangan itu bagaimana saya mengambil sikap, bagaimana saya mengolah apa yang sudah saya dapatkan tadi, itu saya olah ya dengan dari beberapa sumber juga, misalnya dari teman-teman atau dari lingkungan, dari orang-orang yang ada di lingkungan saya itu. Terus yang keempat tentu saya harus melakukan pemilihan yang mana yang terbaik dan mana yang tidak baik menurut saya itu. Jadi kita sebagai orang dewasa, tentunya saya sebagai kepala sekolah itu saya dituntut untuk bisa atau mampu untuk memilah mana yang harus saya lakukan dan mana yang harus tidak saya lakukan. Tentunya pertimbangannya untuk kebaikan orang banyak. Oke, terima kasih. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif menurut saya itu ya lebih banyak musyawarah berkomunikasi, lebih banyak menjalin komunikasi. Karena membangun komunikasi itu sangat dibutuhkan dan harus menurut saya. Kenapa? Dengan komunikasi dan dari komunikasi itu kita akan sama-sama tahu apa yang ada di pikiran kita, di hati kita. Begitupun dengan apa yang ada di pikiran orang lain dan apa yang ada di hati orang lain, seperti itu. Jadi kalau saya lebih banyak, yang paling efektif menurut saya itu ya memang lebih banyak berkomunikasi lah. Terus sekali gitu. Terus kemudian hal-hal apa saja atau tantangan apa saja yang Bu Yati hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang tantangannya menurut saya itu cukup rumit ya. Kenapa gini? Karena memang kita ini kan manusia yang yang kadang-kadang itu teramat sulit untuk bisa tega gitu. Tega untuk mengambil satu keputusan yang mungkin itu akan mengecewakan orang lain dan yang membuat orang lain tidak nyaman gitu. Jadi tantangannya seperti itu saja sih, karena memang kita itu manusia yang manusia yang saling dekat gitu, seperti sudah keluarga, terus yang sudah kita bangun relationship-nya kita itu sudah kita bangun sebaik mungkin. Nah, ketika saya pribadi melakukan satu keputusan, tantangannya itu tadi merasa tidak nyaman, yang kedua itu takut mengecewakan, yang ketiga itu tentu menjaga perasaan gitu. Itu yang menjadi tantangan terberat kalau menurut saya sih. Betul sekali, sangat berat memang. Terus apakah ada tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Yati langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Yati jalankan? Kalau untuk menyelesaikan satu masalah itu tidak ada jadwal tertentu. Kenapa? Karena kita kan juga harus melihat kasusnya seperti apa gitu. Kalau itu berkaitan dengan teman sejawat, itu kan tidak bisa juga kita jadwalkan, tetapi juga tidak bisa kita selesaikan saat itu juga kalau memang itu butuh proses panjang ya, butuh waktu. Tapi kalau seandainya bisa selesaikan saat itu juga, mungkin kasusnya tidak terlalu rumit, ya kita selesaikan saat itu juga di tempat. Tapi kalau sekiranya itu agak rumit, ya tetap kita memberikan waktu kepada diri saya sendiri, waktu kepada teman saya juga yang tadi bermasalah ini untuk bisa sama-sama introspeksi diri sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Nanti ketika sudah sama-sama tenang, pikiran sudah sama nyaman, baru kita lakukan komunikasi yang baik gitu. Saya pikir itu yang lebih nyaman menurut saya, supaya sama-sama enak lah menurut saya gitu. Tapi kalau harus ada jadwal segala macam itu sebenarnya tidak gitu. Berarti sesuai dengan kondisi saja gitu, kondisi saja. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Bu Yati dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang pasti banyak ya, terutama ya memang lingkungan keluarga, suami, teman sejawat, terutama yang teman-teman senior, guru-guru senior itu kan jelas akan menjadi seseorang yang menjadi motivator buat saya gitu dalam mengambil satu keputusan. Karena kan menurut saya pertimbangan dari orang yang lebih dewasa itu menurut saya sampai sekitar mencapai 50% lah untuk bisa saya pertimbangkan gitu kalau mengambil keputusan. Terus itu jadi orang-orang yang lebih tua, lebih senior, keluarga itu punya peran buat saya gitu, supaya saya juga lebih matang dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Baik sekali, Bu. Ini yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam sesuatu yang saya ambil pelajaran itu, kita menjadi dewasa, menjadi lebih bijaksana itu ketika kita banyak mengalami satu hal gitu. Ketika kita banyak mengalami banyak hal kesulitan, itu kita akan menjadi orang yang lebih dewasa dan akan menjadi seorang yang lebih bijak dalam mengambil satu keputusan gitu. Jadi menurut saya semakin banyak masalah yang kita hadapi, maka kita akan menjadi orang yang lebih dewasa, itu saja. Jadi kita akan terus belajar menjadi orang yang lebih dewasa tadi dengan banyak masalah. Alhamdulillah, semua dari pertanyaan saya, dari yang unek-unek yang ada pada diri saya sudah tersampaikan hari ini Bu Yati, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga nanti saya bisa menjalankan tugas dan ini bisa saya sampaikan di tugas saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.